Tema hari ini yang diberikan kepada saya tentang diberdayakan oleh kasih, ya. Diberdayakan oleh kasih. Di dalam Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau kita tidak berdaya, kita lemah, Tuhan Yesus yang akan memampukan kita, ya. Diberdayakan itu artinya itu proses. Meningkatkan kemampuan setiap kita, kualitas, potensi di dalam Roh Kudus. Halo? Jadi setiap kita ini akan dimampukan. So kita semua ini akan diperlengkapi melalui apa? Melalui Roh Kudus. Melalui proses hidup setiap kita. Karena dikatakan di 1 Yohanes 4 ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Buka 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya, perhatikan di sini. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Halo? Ya, tapi Allah yang sudah memilih kita. Bahwa Allah itu yang sudah menetapkan kita menjadi anak yang dipilih. Apakah semua mau dipilih Tuhan? Ada yang enggak mau. Ya, ada kesaksian langsung sama saya. Dia datang ke rumah saya, dia tanya, "Ibu, itu foto siapa? Saya sering mimpi dia loh. Saya tuh disuruh ikut tapi saya enggak mau. Saya disuruh ikut tapi saya tidak mau." Bayangin. Dia menolak keselamatan. Dia menolak Yesus Tuhan. Dia dipilih tapi dia menolak. Perhatikan di sini. Tapi di 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita harus bersyukur kalau kita ada di tempat ini itu dipilih Allah. Kita harus bersyukur kalau kita ada di tempat ini itu oleh karena kita layak bersama Dia. Maaf, saya sering menginjil ke orang-orang, menyampaikan bahwa Yesus itu juru selamat. Banyak orang menolak. Karena apa? Tuhan tidak pilih dia. Tapi kalau Tuhan pilih dia, dia pasti akan respon. Ya atau tidak? Pasti respon. Ya. Jangan sia-siakan hidupmu untuk tidak hidup di dalam Kristus. Untuk diupayakan, untuk dikerjakan, ya. Ini diberdayakan itu dari kata kerja, daya, kekuatan. Daya dari mana? Dari Roh Kudus di dalam hidup kita. Kalau kita tidak memaksimalkan roh yang ada di dalam hidup kita, akan mati roh itu. Ya atau tidak? Jadi hubungan intim kita dengan Tuhan itu harus terus-menerus, setiap waktu, setiap saat. Kalau di kaca lemari saya ada 1 minute prayer, jadi 1 menit untuk berdoa. Ya. Kita harus menyadari bahwa diri kita itu dipilih Allah, bukan kita. Orang yang sudah dipilih Allah, hidupnya hancur, Tuhan akan hadir di tengah-tengah dia untuk dipulihkan. Dia pasti dikasih batas waktu. Tapi kalau tidak mau, tinggal. Ya. Kasih adalah fondasi. Ya. Kasih adalah fondasi dari iman kita sebagai orang percaya, ya, yang tidak berdaya telah dimampukan kita menjalani hidup dengan keberanian, pengharapan, dan kuasa berasal daripada Allah.
Saya mau tanya, siapa di sini yang hebat? Yang bisa melakukan semua? Ada enggak? Saya juga tidak akan bisa berdiri di tempat ini kalau saya tidak respon dengan Tuhan. Karena waktu itu saya bilang sama Bapak, yuk kita pulang ke Jawa aja. Capek aku tinggal di Lampung. Tekanan demi tekanan, masalah demi masalah terus berganti. Sehingga saya bilang sama Bapak, antar aku pulang ke Jawa, kamu di sini bekerja. Tapi Bapak bilang apa? Kalau kamu pulang aku ya pulang, ya udah nganggur nggak apa-apa. Waktu orang masih kecil, anak-anak masih kecil ya. Karena penderitaannya tuh luar biasa, proses. Hidup itu adalah proses untuk berkenan di hadapan Allah. Proses hidup saya luar biasa untuk mengikis karakter saya yang tidak baik. Yang sombong, yang keras kepala, suka ngatur. Itu dikikis semua. Saya mau nggak taat dengan firman? Saya terus menanduk suami saya, apakah terus saya memberontak kepada suami saya? Apakah saya harus tunduk kata firman? Nah, istri tunduklah kepada suami. Itu proses, sakit. Tapi tinggal kita mau atau tidak. Begitu pula kalau kita sakit hati dengan seseorang, kita nggak mampu mengampuni. Waktu saya terluka dengan suami saya nggak mampu mengampuni. Saya bilang sama Tuhan, kalau kau nggak memberikan pertolongan kepada saya untuk mengampuni suami saya, lebih saya diambil. Ini saya mau mengampuni. Berikan kemampuan. Setiap kita nggak mampu. Tapi kalau ada roh tinggal di dalam kita dan roh itu bertumbuh, roh itu menggerakkan kita dan kita akan mampu mengampuni. Amin. Memang kalau kita merasakan tidak adil itu nggak enak. Wah, nggak adil. Ya, pembagian harta nggak adil, pembagian jatah nggak adil. Mesti ada yang protes. Tapi itu proses, bisa nggak kita terima? Di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Berarti kekuatan ini dari mana? Dari Tuhan. Kekuatan ya, untuk kita bisa tetap berdiri di dalam proses hidup. Untuk tetap kita berdiri di dalam bersiap permasalahan, itu hanya kita bisa mengandalkan Tuhan. Hari ini kita akan membahas bagaimana kasih Kristus memberdayakan kita untuk menghadapi tantangan hidup, ya, melayani sesama dan hidup dalam kemenangan. Dari tadi lagunya kemenangan terus. Tapi kita mau menang enggak? Kemenangan itu ada di pihak kita. Kalau kita enggak mau menang, ya kita akan mengalami tekanan-tekanan, kita akan mengalami masalah dan kita hanya ngeluh tok kerjaan. Oh Tuhan kok gini terus sih hidupku? Kok orang enggak ngelihat aku sih? Aku ini susah loh. Kita akan kecewa. Saya pernah ngalami juga pada waktu di NTE pertama kali. Saya ngeluh, Tuhan kok gini terus sih Tuhan? Padahal aku di sini susah loh. Hidupku susah. Suamiku kerja pulangnya sampai pagi-pagi. Berangkat fajar pulang pagi. Tapi Tuhan ingatkan, kamu tidak bisa mengandalkan manusia. Bahkan suamimu sekalipun, istrimu sekalipun, orang tuamu, anak-anakmu, tidak bisa kita andalkan. Yang kita bisa andalkan siapa tuh? Tuhan, yaitu Yesus. Yang pertama, kasih Kristus memberdayakan kita menghadapi tantangan hidup. Dalam hidup ini kita tidak lepas dari masalah dan kesulitan, namun kasih Kristus memberikan kekuatan untuk bertahan. Ini dibutuhkan hubungan intim dengan Tuhan, yaitu relasi, doa, baca Alkitab, renungkan Alkitab, sehingga kita akan menjadi kuat. Tanpa kita memiliki hubungan intim dengan Tuhan, setiap proses yang menekan kita,
kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ya, kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Bahkan pendeta pun tidak bisa kamu andalkan. Karena pendeta juga manusia. Kadang-kadang punya kesibukan. Ibu ini di bel nggak iso-iso, bapak nggak iso-iso, di WA nggak iso-iso. Ya. Aku tuh mau minta didoain. Padahal kita bisa doa sendiri dengan Tuhan kalau kita memiliki hubungan intim. Kalau kita punya hubungan intim, tidak susah kok. Contohnya siapa? Hidup yang mengalami penderitaan. Banyak di Alkitab. Yusuf, ya, penderitaannya luar biasa. Terus Paulus, lebih menderita juga Paulus. Di penjara, dipukulin, sampai berkali-kali, berapa ratus kali itu di situ, berapa puluh kali dia sebut, dicambukin, ya. Dikatakan 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini Paulus loh. Dengar kalimatnya ya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Dia bermegah atas kelemahannya, ya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang beri kekuatan siapa? Tuhan. Mari buka ini selubung mata rohani kita. Ya, buka supaya kita tuh paham. Jangan suka bersungut-sungut dan mengeluh. Ya. Dalam penderitaan, Tuhan, kok aku gini terus sih? Tuhan, aku gini terus sih? Berdoa, Tuhan, aku mohon belas kasih-Mu, pertolongan-Mu. Aku ngalami ini, ngobrol sama Tuhan. Ya. Ngobrol, berdoa dengan ngeluh itu beda loh. Kalau ngeluh kan mengasihi diri sendiri. Aku kok gini terus sih? Itu masih. Tapi Tuhan, aku ngalami penderitaan. Aku tahu Engkau punya kuasa. Berikan aku pertolongan. Berikan aku kekuatan. Berikan aku hikmat untuk mengerjakan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Bukan mengeluh. Tapi ngobrol sama Tuhan kondisi keadaan kita. Sehingga Tuhan akan turut campur dalam kehidupan kita. Saya sering kesaksian di sini kan. Saya selalu ngobrol sama Tuhan. Tuhan, kondisi saya seperti ini. Saya tadi pagi agak marah memang kepada Pak Harto, pada anak-anak. Saya bilang, aku tak masak, kalian mandi. Aku selesai masak, ganti aku mandi. Ini masih sudah selesai masak, belum ada mandi. Tidak ada air lagi. Ini gimana? Aku sing khotbah loh, mosok telat. Saya di situ nggak damai sejahtera loh. Saya berdoa loh, Tuhan ampuni saya. Itu loh kepekaan roh. Cuma mau ribut sama anak-anak hal yang sepele buat kita ya, cuma itu. Tapi saya itu dituduh sama iblis. Lalu saya bilang, Tuhan ampuni saya. Pulihkan saya dengan Pak Harto, pulihkan dengan Seki, Denny, Omega, pulihkan dengan Bril Orjora kalau tadi pagi saya marah-marah. Ampuni saya dengan darah-Mu, tahirkan saya. Saya mau tanya, ada nggak yang seperti itu? Mau Mbak Kristin tok. Berarti kalau Bapak Ibu semua pas marah-marah cuek aja. Sudahlah berlalu. Apa seperti itu? Enggak loh. Roh Kudus enggak mau. Itu yang dinamakan kepekaan tipis. Ya. Habis marah-marah. Terus habis itu tidak mau ngerti, terus ya sudah. Enggak, saya ngobrol sama Omega pas Omega makan di dalam, Dek. Mama itu pinginnya itu pagi ayo mandi. Aku tak nyiapin sarapan untuk kalian. Supaya mama enggak terlambat. Bangun saya itu bukan siang loh, pagi. Ya. Sampai saya bilang, daging sama tahunya dan nanti aja diterusin, kita matiin aja. Saya sarapan enggak, Bapak yang sarapan nasi goreng. Ya.
Saya siapkan. Karena itu tanggung jawab saya sebagai seorang ibu, saya siapkan. Bahkan kadang-kadang saya telepon Rangga, mama sudah masak, nanti saya bontotin ya. Rupanya dia sudah beli nasi uduk. Bapak bilang, besok lagi kita nggak masak, bangun tidur langsung mandi, langsung berangkat. Beri kemuliaan buat Tuhan, ya. Kita diingatkan, apa yang ada dalam hidup saya, proses saya bagikan. Supaya kita semua juga ngalami. Kita dibangkitkan, diupayakan oleh Roh Kudus. Kita tidak akan bisa tanpa kuasa Roh Kudus. Kita tidak akan bisa mengendalikan emosi kita. Kita tidak akan bisa mengendalikan otak kita, pikiran kita. Kalau bukan Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita. Amin. Ya. Di dalam kelemahan kita hanya mengucap syukur. Kalau saya baca kemarin di Mazmur 107 dari awal sampai akhir, itu apapun kondisi keadaannya, itu mengucap syukur. Kalau dalam mengucap syukur, Tuhan terlibat dalam hidup kita. Kalau kita tidak mengucap syukur, Tuhan tidak akan terlibat dalam hidup kita. Ya tadi contohnya kalau saya marah-marah, saya tidak akan bisa bicara di tempat ini. Mungkin pikiran saya ngelantur kemana-mana. Tapi saya bilang, ampuni saya, basuh saya dengan darah-Mu Bapa. Kuduskan saya, kerjakan Roh-Mu dalam hidup saya. Karena tanpa Roh Kudus saya tidak mampu. Itu yang harus terus direkam di dalam pikiran kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita punya hikmat. Tuhan kasih caranya seperti apa. Kalau saya menyampaikan firman ini tidak hanya sekedar menyampaikan firman. Saya ngobrol sama Tuhan, apa sih yang harus saya sampaikan? Ini memberdayakan. Berdayakan artinya mengupayakan, artinya mengerjakan. Kalau ada roh dalam hidup kita tidak kita kerjakan, ya mati. Ya atau tidak? Mari kita belajar bersama, benar-benar mengerti. Ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, baik itu masalah pekerjaan, kesehatan, relasi, ingat bahwa hanya Kristus yang memampukan kita. Tanpa Kristus kita tidak bisa. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan menggunakan otak kita sendiri. Tapi tanya Tuhan, setiap masalah yang kita hadapi tanya Tuhan, minta hikmat. Tuhan akan kasih. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap ketika kita menghadapi masalah? Bapak Ibu, bagaimanakah Bapak Ibu menghadapi masalah? Ketika menghadapi masalah, ini saya kasih pertanyaan. Apa yang Bapak Ibu lakukan pada waktu ada masalah yang begitu berat? Cari manusia? Wah, aku enggak mampu mengerjakan A. Aku mau cari orang lah. Bahkan orang enggak bisa menyelesaikan, aku cari dukun. Itu hampir semua banyak loh orang-orang yang saya layani itu urusannya mesti dukun, ilmu kegelapan. Karena dia merasa enggak mampu usaha di sana. Wah, kok sepi ya? Cari penglaris. Hati-hati. Cari penglaris itu tidak akan jadi laris, tapi akan jadi bangkrut. Saya punya pengalaman adik ipar. Dia usahanya luar biasa, sembako. Banyak banget, sampai 3 rumah itu penuh barang. Suatu hari saya datang, saya lihat di rumahnya itu keris semua. Di kamarnya. Saya tegur. Kenapa sih? Kamu kan punya Tuhan sih. Walaupun gak sama dengan kita, kamu punya Tuhan. Kamu percaya Tuhan, kenapa kamu percaya keris? Buang itu. Tahu nggak? Mengalami keberangkutan sampai 0. Bahkan sampai rumah itu dijual, mau disita bank. Gara-gara apa? Ya itu tadi ngandalkan keris, ngandalkan ilmu, bukan ngandalkan kekuatan Tuhan. Berkatnya apa? Diambil oleh iblis. Karena dikatakan di firman Tuhan apa?
Iblis itu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Kita itu sebetulnya enak ikut loh, jadi orang Kristen itu paling enak, tak kasih tahu. Tinggal kita itu loh, Bapak Roh Kudus tinggallah di dalam hidupku dan kerjakan apa yang kau mau dalam hidupku. Ikutin aja. Baca Alkitab, doa terus menerus setiap hari. Sampai kita mati. Sebelum mati kita terus hubungan dengan Tuhan. Karena hidup kita tuh milik Tuhan. Kalau saya bilang tuh gini, kita ini wayang. Tuhan Yesus dalangnya. Kira-kira kalau wayang sama dalang, wayangnya ngotot, bisa enggak? Bisa enggak? Mau dibawa ke sini, wayangnya aku enggak mau ke situ, aku ke sini apa? Apa bisa aku tanya? Itu kita. Kita ini wayang, dalangnya Yesus. Dia yang menciptakan kita, membentuk kita. Dan dia yang menghembuskan apa dalam hidup kita. Kemarin saya kirim 7 orang yang menolak Tuhan, yang mengejek Tuhan. Ya. Setiap dia ngejek langsung mati. Setiap ngejek langsung, sayang orang tak kirim ke MDC ya, saya kirim di keluarga saya. Karena saya rindu anak-anak saya tidak ada yang mengejek Tuhan. Semua takut Tuhan, itu yang saya harapkan. Saya berdoa terus untuk itu. Nek kekayaan pasti ngikutin, berkat pasti ngikutin. Kalau dia hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, nggak ada berkat nggak ngikutin. Ya. Yang kedua, kasih Kristus memberdayakan kita untuk melayani sesama. Kita dikasih kasih Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus untuk bisa mengasihi sesama. Tidak pandang bulu. Nek sama orang kaya munduk-munduk, nek sama orang nggak punya kita prekin, ya. Semua sama. Orang kaya, orang miskin, orang nggak mampu, pengemis, semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang spesial. Hanya di hadapan manusia yang sering spesial. Kalau orang yang punya jabatan, wah dihormati, depan. Tapi yang enggak dibiarin. Saya bersyukur kemarin Natalan yang kita undang kan bukan orang pejabat gede-gede, tapi masyarakat lingkungan. Kita respon, kita baik, mari kita masuk ya. Karena itu hati kita tidak bisa kita lihat. Yang bisa lihat itu siapa? Tuhan Yesus yang bisa lihat hati kita. Kita tuh murni enggak sih? Kita tuh baik enggak sih? Itu di hati ini ya. Kita buka Yohanes 13 ayat 34 sampai ke 35. Oh, maaf, sebelum itu kita buka Yohanes dulu. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Oh ya, ini sama. Karena catatannya 2, makanya kok sama. Kalau ini diperbanyak ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ya kan? Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di sini mengasihi tidak bisa enggak lihat loh orang itu baik atau jahat. Ya. Sejahat apapun, baikin aja. Kalau prinsip saya gitu. Saya dulu dijahati orang, difitnah orang, saya nggak biarin. Saya deketin, saya kasih makanan, ya. Saya perhatiin, butuh apa, tak kasih. Itu bukti kasih. Dulu saya dengan mertua, karena maaf, mertua saya orang seberang. Saya satu-satunya menantu yang kenal Tuhan Yesus. Sehingga saya waktu itu diperlakukan tidak baik dalam hidup saya. Tapi saya enggak pernah sama sekali cerita sama suami saya. Tapi pada waktu dia meninggal, dia cerita dengan anak-anaknya. Mantu terbaik itu saya, bukan sombong, ini kenyataan. Sebelum meninggal, dia cerita sama anaknya, ya sebelum meninggal, dia cerita sama anaknya bahwa saya mantu terbaik. Saya tahu setelah anak itu cerita dengan saya, dengan Mas Harto, ya.
Dia cerita dengan Mas Harto, mantu terbaik itu Mbak Ani, dia bilang gitu. Apa enggak luar biasa coba? Karena apa? Kasih. Ya. Setiap sakit dia telepon saya, Mbak saya sakit ini, saya doakan sembuh. Saya pas pelayanan di Bangka Belitung, ya, wanita bijak di Bangka Belitung, saya ditelepon dia sakit, saya doain, ya saya kalau doain, enggak dengar, dia harus dengar. Ditelepon saya doain ini ya, sembuh Bu dalam nama Yesus, amin amin, sembuh. Padahal ya iman dia yang menyembuhkan, dia tidak. Sampai suatu hari saya ceritain, saya bagikan kebenaran itu. Ya. Dia menangis. Aku bingung, aku harus milih yang mana. Karena setelah saya doain, ya toh, langsung dibawa kakak naik haji. Umroh. Begitu ketemu lagi, saya bagikan lagi sampai nangis di dalam mobil. Terselah Bu, yang menyelamatkan bukan agama, ya atau tidak? Yang menyelamatkan siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus datang ke bumi ini, ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita, dia mati di kayu salib buat setiap kita. Jadi dia kebingungan, dia nangis. Tapi saya tekankan, terserah Ibu, bagian saya sudah saya lakukan, bahwa keselamatan hanya lewat Yesus Kristus. Enggak lama kemudian dia meninggal. Saya enggak tahu dia tetap percaya sama Yesus atau tidak, enggak tahu. Tapi setelah dikubur, kami datang, kami enggak boleh pegang, enggak boleh hanya lihat dari jauh, enggak apa-apa. Kita enggak boleh masuk di dalam kolong, kan orang mati harus masuk dalam kolong. Enggak apa-apa, justru saya senang, enggak kena kutuk. Hati-hati kalau orang meninggal jangan mau di bawah. Ya. Apa keliling di bawah gini loh. Jangan mau, nanti kalau ada yang meninggal keluargamu lebih tua, ayo anak-anak masuk di kolong nih. Enggak, saya enggak mau. Kena kutuknya. Ya. Dari situ. Terus 2 hari meninggal. Saya dikasih mimpi luar biasa. Teriak-teriak. Kalau panggil saya kan Mbak Ani. Mbak Ani tolongin saya, Mbak Ani tolongin saya. Bu, Ibu sudah mati, nggak bisa ditolong. Benar loh. Dari situ saya nggak pernah mimpi. 2 hari setelah meninggal saya tidur. Tengah malam dimimpiin saya bangun. Saya mau tanya, orang mati bisa ditolong nggak? Makanya mulai sekarang, mari kita nginjil. Sampaikan kebenaran pada orang lain biar mereka diselamatkan. Ya. Itu perintah loh. Jangan ketawa, perintah. Coba lihat di Matius 28. Buka Matius 28 ayat 18. Jangan keselamatan untuk diri kita, karena Tuhan sudah mengasihi kita loh. Ya. Jangan kasih itu kita nikmati sendiri. Yesus mendekati mereka berkata kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kita tahu kebenaran itu harus kita sampaikan kepada orang. Jangan takut, kita itu disertai. Jangan kalau kita sudah bawa orang itu loh suka bawa orang, dia tuh bukan orang Kristen kok bawa ke gereja. Hati-hati. Tuhan mau kasihnya itu mengalir ke orang lain. Kasihnya itu dirasakan sama orang lain. Bukan diri kita tok yang harus diselamatkan. Makanya saya rajin banget itu. Begitu nikah sama bapak saya injilin semua itu keluarganya. Walaupun ada beberapa yang itu ditolak. Enggak apa-apa. Tapi bagian saya sudah saya lakukan. Karena tadi Tuhan katakan apa? Yang milih siapa? Tuhan, bukan saya. Tapi bagian saya menyampaikan.
Bagian kita menyampaikan, jadi nanti kalau ada orang memang itu pilihan Tuhan, dia akan ingat firman itu dalam hidup kita. Contohnya, waktu saya menyampaikan kebenaran sama orang GM, dia guru, meninggal kayaknya, enggak salah ya. Dia dulu orang Hindu, dia di rumah saya, dia tanya, "Ibu, saya itu cari kebenaran." Dan keluarganya bilang, Pak B itu bilang, "Itu loh kalau cari kebenaran tempatnya itu, datanglah ke rumah saya." Ya. Padahal saudara dia orang Muslim ini yang ditanya. Begitu saya ditanya kebenaran, ya hanya Yesus kebenaran itu. Saya sampaikan siapa Yesus, kenapa Yesus mati disalib, kenapa dia mati naik ke surga, ya. Menyiapkan tempat buat setiap kita. Kita kalau terima, Roh Kudus akan tinggal di dalam hidup kita. Saya sampaikan. Sehingga suatu saat saya ngajar wanita bijak di Gula Putih Mataram. Orangnya datang sama saya. "Ibu itu kan rumahnya yang BTN itulah." "Iya." "Ibu ingat saya?" "Enggak. Saya yang dulu pernah tanya ibu soal kebenaran. Dan saya sudah dibaptis berserta suami dan anak-anak saya. Satu keluarga 5 orang." Itu yang terjadi. Jadi pada waktu orang bertanya, siapa Yesus, kita harus siap menyampaikan. Tapi kalau kita tidak belajar kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan ngerti. Kenapa setiap hari harus baca Alkitab? Jangan satu ayat tok, nggak nyambung. Ceritanya tuh nggak nyambung. Kalau kita belajar Alkitab itu harus satu bab. Ngerti nggak ngerti baca aja. Saya paling nggak ngerti itu kalau baca imamat. Tak ulang. Kambing domba disembelih nanti dioleskan ke ini, yang ini nggak boleh, harus seperti ini. Itu harus belajar terus. Ya. Aku di imamat berulang-ulang saya belajar. Karena saya rindu, ingin memahami, ingin mengerti benar. Kalau yang cerita kayak Ayub, kayak Arut itu enak dipahami. Tapi kalau orangnya nggak sungguh-sungguh juga nggak nyambung. Ya. Harus benar-benar kita pahami, kita mengerti. Firman itulah dasar kita dan akan timbul iman, percaya sehingga kita akan mengaplikasikan kasih itu. Kasih perlu disampaikan. Kalau kita semua ada yang menyakiti, ada yang fitnah, biarin aja urusan dia dengan Tuhan. Doain aja, nanti kan Tuhan aja. Itu kalau prinsip saya. Ya. Dengan demikian semua orang akan tahu. Ya, kalau kita berbuat kasih, kita menyampaikan kasih kepada orang lain, orang itu akan tahu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Orang Kristen jangan ceker-cekeran. Orang Kristen jangan saling sakit-sakitan, mau fitnah. Ya. Itu tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Saya kemarin Mbak Kristin cerita, diberkati saya dengan ceritanya. Si Saron disakiti temennya ya, dioloin. Orang Kristen. Tapi dia nggak sakit hati, ditanyalah gurunya. Ditanya gimana gurunya, Mbak? Kenapa kamu tidak marah? Karena Tuhan Yesusku mengajarkan mengasihi. Itu loh, anak kecil aja bisa, masa kita nggak bisa? Penanaman dari kecil itu sangat penting. Sehingga pada waktu anak-anak melakukan hal yang baik, kita dilihat anak-anak kita ini, ya, itu akan jadi saksi loh. Berarti Saron kan jadi saksi sama guru nih kan? Saron, kamu kok nggak marah sih digituin? Kan ajaran Tuhan Yesus itu suruh mengasihi. Mengasihi itu tidak ada batasnya. Mengasihi itu tidak beruntung. Mengasihi itu pasti rugi. Kalau kita minta mengasihi mau untuk untung, itu bukan mengasihi. Ya. Sekali lagi saya tekankan, di dalam rumah tangga, keluarga, pekerjaan, mari kita saling mengasihi. Terutama juga di dalam pelayanan, kita harus mengasihi.
Ya, saling mendukung, saling memberkati. Mari lakukan yang terbaik buat Tuhan, ya. Yang ketiga, kasih Kristus memberdayakan kita hidup dalam kemenangan. Ya. Untuk kita hidup dalam kemenangan, tadi sudah saya sampaikan bahwa hubungan intim dengan Tuhan itu harus dijaga, harus terus menerus. Yang saya katakan 1 menit berdoa, ya. 1 menit berdoa bisa kan? Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa, terima kasih untuk hidupku. Ya. Nanti 1 menit lagi kita berbicara lagi sama Tuhan. Tuhan, aku enggak bisa ini loh, mampukan saya. Jadi Tuhan Yesus itu terus ada dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu, ya. Mungkin pas bekerja, pas nyopir. Saya kalau nyopir seperti ini, Tuhan Yesus kirim malaikatmu dari surga untuk pegang setir supaya bisa nyetir bersama saya. Mungkin kelihatannya lucu, tapi itu kejadian. Pas pelayanan yang di daerah Oki, ya, Oki masuk lagi. Jadi di sana itu sawit-sawit. Di dalam itu enggak keluar-keluar loh kita. Muter-muter jam berapa? Jam 12 malam. Mau keluar enggak bisa keluar. Akhirnya ayo berdoa, kita berdoa. Bapak langsung tidur ngantuk. Saya yang ngoper dari sana sampai rumah. Sampai rumah jam berapa? Jam 4 pagi. Jam 12 kita muter-muter di dalam kita pulang sampai pagi. Tuhan, kirim malaikatmu ini biar dia nyetir. Saya mengaplikasikan Mazmur 91. Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menatang kita supaya kaki kita tidak terampuk kepada batu. Kita punya kuasa minta. Saya minta Tuhan, kirim malaikatmu dari sana pegang setir ini Tuhan. Karena semuanya sudah lelah, bayangin jam 12 malam. Saya waktu itu WL, Bapak sing khotbah. Ya. Dan kita belum pernah sama sekali masuk sana. Berangkat dari sini itu jam 10 pagi. Ya. Sampai mana, malam jam 6, begitu jam 6 kita Natalan itu siap-siap, saya jadi WL, Bapak masih dandan ini ya. Pulang dari sana jam 12 malam. Semuanya tidur, Bapak yang diajak juga tidur, Ibu yang tidur, Bapak tidur. Saya nyetir, saya nyembah Tuhan, muji Tuhan. Sampai di rumah jam 4 pagi. Apakah dengan kekuatan diri saya? Enggak. Dengan kekuatan malaikat yang Tuhan kirim buat saya. Untuk nyetir mobil saya sehingga mobil itu selamat. Semuanya bisa tidur. Saya dulu sering pagi-pagi pelayanan di metro, berangkat jam 5, jam 4 udah berangkat. Kalau Bapak enggak ada, saya nyopir sendiri. Anak-anak saya mandiin, saya siapin di dalam, saya siapin bontot, saya siapin baju, ya. Seki, Abraham, Omega waktu itu, karena Rangga sudah ada di Bandung. Saya nyopir sendiri loh, jam 4 pagi. Hujan lebat, ada pohon roboh. Kalau enggak dalam perlindungan Tuhan, kira-kira pohon itu kena mobil enggak? Kena. Tapi karena ada dalam perlindungan Tuhan yang pohon roboh gede itu enggak ketimpa mobil, saya bisa jalan. Karena saya menyadari diri saya enggak bisa. Hanya Yesus yang memampukan saya. Sehingga saya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Kasih Kristus tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga memberikan kuasa untuk hidup dalam kemenangan setiap hari. Setiap hari loh kemenangannya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, langsung pikiran-pikiran kita sendiri, ya kita gagal. Tapi kalau kita tiap bangun tidur, bangun cari Alkitab, berdoa, habis itu taruh, kerjakan pekerjaan kita. Saya itu semalam dari jam 3 udah bangun. Saya berdoa. Ya, saya berdoa terus balik tidur lagi. Bangun lagi jam 5 saya tidur, berdoa lagi. Jam 6 turun saya dari tempat tidur. Bahkan itu masih sharing sama Bapak soal firman hari ini. Jam 5:30 saya sharing. Saya ngobrol dengan Bapak soal firman hari ini. Bagaimana kita bisa enggak sih
Saya tuh rindu loh di tempat ini ngalami Tuhan. Kalau kita sudah mengalami Tuhan secara pribadi itu enak hidup, masalah boleh ada. Tapi Tuhan Yesus akan menyediakan jawabannya. Tuhan Yesus yang akan menyediakan apapun yang kita hadapi. Tuhan akan ngasih tahu iki loh, masalahmu kayak gini, kamu solusinya seperti ini. Kalau kita tidak mengalami hidup dengan Tuhan, yaitu tadi ngeluh, bersungut-sungut, ribut, hal kecil jadi besar. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih hikmat untuk berbicara. Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa berkata-kata sehingga nggak melukai yang lain. Ya. Saya terus belajar, terus itu proses untuk kesempurnaan, itu proses. Nggak ada yang belum. Terus bisa ada masalah mulai jatuh lagi. Enggak, tapi kita harus bertahan. Kalau kita ada kekuatan daripada Allah, kita akan tetap bertahan. Ya. Di dalam Roma 8 ayat 39, 36-39, Roma 8 ayat 36-39, sampai ya 36-39. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelian. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Itu kita harus menyadari masalah boleh ada, tapi kita itu ada orang yang menang. Menang dengan iman percaya, yang tadi loh pujian itu kemenangan terus. Itu diaplikasikan dalam hidup. Kita punya iman percaya masalahku bukan tidak bisa diselesaikan, masalahku bisa diselesaikan kalau ada Tuhan bersamaku, aku menjadi pemenang. Ya. Kita akan menjadi pemenang kalau Tuhan ada dalam hidup kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Seperti aku yakin, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintahan-pemerintahan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Perhatikan, sekarang dan yang akan datang dikatakan dalamnya, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita harus terus-menerus berhubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita terus-menerus berhubungan intim dengan Tuhan, maka kita punya hikmat apa yang kita kerjakan dalam usaha kita, pekerjaan kita, sekolah kita, rumah tangga kita, didik anak-anak kita semua. Hikmat dan Roh Kudus itu akan tinggal dalam hidup kita. Jangan rasanya takut dikit-dikit takut, ada apa-apa takut. Jangan ada ketakutan. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa dalam kehidupan kita sebagai ahli waris. Kita akan mengalami kemenangan dan kemerdekaan, ya. Jangan takut pada kegagalan, dosa masa lalu dilupakan, jangan diingat-ingat, atau tekanan-tekanan dunia, ya. Karena kasih Kristus memastikan bahwa kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan dan kekuatan untuk mengatasi apapun yang menghadang. Kita sudah disiapkan masa depan oleh Tuhan yang terbaik, yang paling baik. Yang pasti kita tidak boleh takut. Nanti jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini. Nanti ya beneran akan terjadi. Tapi kalau kita punya fokus bahwa masa depan ada di tangan Tuhan dan kita hidup di dalam kebenaran, baca firman terus-menerus, berdoa terus-menerus, andalkan Tuhan setiap segala sesuatu yang dalam hidup kita. Amin. Ya. Mari kita menjadi orang yang dimenangkan. Mari kita menjadi pemenang-pemenang, benar-benar menang. Ya. Apa yang saya sampaikan itu membawa kita lebih dari pemenang. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka Roh Kudus itu akan mengerjakan, ya.
Semua, jangan takut dalam segala hal. Entah itu usahamu, pekerjaan, ya, masalah hidupmu, sakit penyakit. Saya aja nggak takut dengan sakit saya. Ya, Tuhan kasih kekuatan itu semua karena kita mengandalkan Tuhan. Ya. Terima kasih, mari kita naikkan pujian, kita tutup ya. Mari kita berdoa agar Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Kita mengaku dosa ya kalau ada sesuatu yang menghalangi kita. Karena Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam hidup kita kalau kita sakit hati, terluka, kecewa ya. Ada masalah-masalah yang selalu menekan kita tuh, Roh Kudus tidak mau tinggal. Mari kita beresi hari ini. Kita berdoa mengaku di hadapan Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta Tuhan bekerja dalam hidup kita. Minta Roh Kudus kembali masuk di dalam hidup kita.